kabar? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ikutin gerakan ibu. Kalau ibu tanya kabar, kalian jawab kayak gitu ya. Coba gimana jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Anak-anak, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, apa hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Baik, ibu akan absen kalian satu persatu. Yang ibu sebut namanya nanti sungkan amat ya. Oke, yang pertama Albizar. Oke, Albizar hadir. Yang kedua Putri Ayu hadir. Yang ketiga Sagara. Oh, Sagara hadir. Oke, ibu selesai mengabsennya. Anak-anak, apakah sudah berdoa? Belum. Nah, sebelum mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berguna. Coba ketua kelas silakan pimpin doa. Ayo Putri. Siap baca doa. Berdoa yang hati mulai. Selesai. Anak-anak, sebelum mulai belajar, agar kita belajarnya semangat, kita harus nyanyi lagu Garuda Pancasila. Apakah kalian hafal anak-anak? Tidak. Hafal. Oke, yuk kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, coba sebelum belajar kalian rapikan dulu tempat duduknya dan keluarkan buku pelajarannya. Anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kalian ada yang tahu tujuan pembelajarannya? Tidak. Nah, ibu kasih tahu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, apakah kalian ada yang tahu apa itu paragraf utama? Tidak. Bijar tahu? Tidak. Ya udah, ibu jelaskan. Paragraf utama yaitu ide pokok dari suatu paragraf. Ingat nggak? Enggak. Nggak. Paragraf utama yaitu ide pokok dari suatu Tempat. paragraf. Coba anak-anak baca ulang. Paragraf utama yaitu ide pokok dari suatu paragraf. Nah, sekarang apabila paragraf utama terdapat di awal paragraf, disebut dengan paragraf deduktif. Ya. Dan apabila di akhir disebut dengan induktif. Kalau di akhir itu apa namanya? Induktif. Ya, pintar. Jadi nanti diingat-ingat ya. Kalau ide pokoknya adanya di akhir, namanya
di awal? Deduktif. Jadi nanti ingat-ingat, kalau ide pokoknya adanya di awal sama dengan deduktif. Kalau di akhir sama dengan induktif. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, jadi paragraf utama yaitu ide pokok dari suatu paragraf. Kalau ide pokoknya ada di awal namanya apa? Deduktif. Nah, kalau ada di akhir namanya? Induktif. Nah, sekarang ibu punya buku. Nanti ibu bagiin ke kalian. Nanti buka halaman 5. Terus nanti kalian baca ya. Nih buat Bijar. Nih buat Putri. Coba buka halaman 5 tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, anak-anak, coba kalian buka halaman 5 tentang organ gerak hewan dan manusia tadi. Coba ibu kasih waktu 5 menit, kalian baca dulu ya. Nah, anak-anak sudah selesaikan tadi membacanya? Nah, sekarang ibu jelaskan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Mengerti anak-anak? Bijar mengerti? Ya. Nah, coba sekarang ibu tanya. Ide pokok dari suatu paragraf dalam bacaan tadi itu adanya di awal atau di akhir anak-anak? Oke, pinter. Bijar sama Putri pinter ya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau menjelaskan. Tolong perhatikan ya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau menjelaskan. Tolong perhatikan baik-baik ya. Ya tidak? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Nah, jadi sistem gerak pada manusia itu tersusun oleh dua, yaitu tulang dan otot. Yang pertama tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkannya adalah tulang. Tulang berfungsi antaranya: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk kerangka tubuh. Yang keempat, terdapat pembentukan sel darah merah. Nah, selanjutnya adalah fungsi otot atau daging. Fungsinya ada yang tahu anak-anak? Putri tahu? Bijar tahu? Tidak. Ibu jelaskan. Yang pertama, fungsinya adalah menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Nah, selanjutnya adalah otot tersusun dari, ada yang tahu nggak kalau otot tuh disusunnya dari apa ya? Tahu nggak? Tidak tahu ya. Yang pertama, otot itu tersusun oleh inti sel. Sel-sel otot membentuk serabut-serabut otot. Kemudian kumpulan serabut otot tersebut membentuk otot atau daging. Jadi daging kita tuh terbuatnya dari apa ya? Otot. Dari otot. Pinter Albijar. Nah, selanjutnya adalah organ gerak hewan. Yang pertama, hewan vertebrata. Anak-anak ada yang tahu apa itu hewan vertebrata? Sapi. Hewan vertebrata itu apa? Sapi, betul. Hewan vertebrata itu artinya hewan yang apa? Hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya sapi. Terus apa lagi? Ayam, kelinci, kambing. Ya. Nah, kalau hewan vertebrata yang pertama ada sapi. Kalau sapi itu termasuknya ke golongan mamalia. Nah, sapi bergerak menggunakan apa ya anak-anak? Kaki. Nah, betul. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya. 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. Yang kedua adalah kelinci. Kelinci juga termasuk golongan hewan mamalia. Bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk dia melompat. Kalau kelinci jalannya gimana? Jalannya gimana? Oke, gitu. Bijar pinter. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah katak. Katak itu termasuk golongan apa ya anak-anak, ada yang tahu? Betul, pinter Putri. Katak
yang lebih panjang. Sendi di kakinya memudahkannya untuk melompat. Coba Bijar bisa nggak praktekin gerakannya katak? Kayak gimana? Coba maju sini. Coba. Kalau katak gimana? Oh iya, pintar. Makasih Bijar. Tepuk tangan Putri. Nah, yang keempat adalah ikan. Kalau ikan itu termasuk golongan apa ya anak-anak? Nggak tahu. Ikan itu termasuk dalam golongan Pisces. Pisces. Bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Kalau ikan bernapas menggunakan apa ya? Insang. Apit Putri pintar. Dan selanjutnya yang kelima adalah ular. Kalau ular itu termasuk dalam golongan hewan apa? Bisa. Ada yang tahu? Bisa. Betul. Tapi kalau hewan itu ular itu termasuk dalam hewan reptil. Bergerak secara melata menggunakan badannya. Nah, coba sekarang ibu tanya. Tadi ibu udah menjelaskan. Apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, anak-anak ibu emang pintar. Anak-anak, apakah masih semangat hari ini? Masih. Masih. Coba biar makin semangat, ibu punya tepukan buat kalian. Kalian nanti ikutin ibu ya. Yang nggak anak-anak? Ya. Nah, gini tepukannya. Coba ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayak gitu ya. Bisa diulang anak-anak? Coba ayo sama-sama sama ibu. 1, 2, 3 tepuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, materi yang selanjutnya yaitu hewan avertebrata. Hewan avertebrata itu apa anak-anak? Ular. Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya seperti apa kalau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang? Kambing. Kambing? Salah dong, itu mah punya tulang belakang. Yang nggak punya itu kupu-kupu. Ikan. Kupu-kupu itu terbang bergerak menggunakan Sayap. sayapnya. Yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan apa? Tentakelnya. Yang ketiga yaitu siput. Siput bergerak menggunakan apa? Kaki. Badannya dan menggunakan lendirnya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, pintar. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Coba ibu mau tanya ke kalian. Tadi udah belajar tentang apa aja anak-anak yang bisa acungkan tangan? Putri, apa aja tadi sudah belajar tentang apa? Paragraf organ gerak manusia dan hewan. Apa lagi? Udah, Bijar tahu nggak? Tidak. Bijar fokus ya, perhatiin ibu ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita tadi belajar yang pertama ada gagasan utama atau ide-ide pokok. Yang kedua adalah alat gerak manusia dan hewan yaitu tulang dan otot. Nah anak-anak coba sebelum pulang bereskan dulu alat tulisnya. Sudah. Nah jika sudah sekarang kita harus berdoa. Kenapa harus berdoa Bijar? Mau pulang. Ya mau pulang biar di jalannya selamat, dilindungi sama Allah. Coba yuk kita sekarang berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Coba Putri. Duduk siap-siap baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Nah jika sudah berdoa kalian hati-hati pulangnya. Sampai jumpa besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.